masalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Oh, tinggi amat. Fir'aun loh. Kira-kira gitu. Oh, ini banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi kecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau ada WHO di belakangnya, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan? Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang anggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Ini kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harusnya dibatasin. Yang rokok itu paling nggak orang ngerti lah, harus ngerti resiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok. Terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur ya, akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungin, dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, kalau yang normal biar, yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ. Di sana kerja, di sini dibunuh, sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana tuh bunuh. Kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Satu lagi apalagi tadi teman baju itu palsu itu utamanya. Pak, dari ke konteks berarti perkembangannya sampai saat ini Pak dari kalau kata orang pajak, kalau itu bagus katanya, sudah stabil katanya, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar tuh masih lama bang katanya. Nanti saya cek. Ya kalau orang tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS. Oh iya, Anda tahu kalau lapor ke presiden seperti saya bilang tadi kemarin juga sama, semuanya ABS. Saya bisa ini pak, saya bisa itu pak. Udah mantap gitu. Ternyata tanya belum dihitung. Presiden pintar juga sih, lama-lama tahu. Jadi di sini begitu, yang ABS pelan-pelan akan kita rubah menjadi tidak ABS. Yang penting problemnya solve. Oke. Ya, yang lain. Oke, yang lain, Bang Ucok sebelah kiri. Menteri galak nggak? Nggak kan? Santai kan? Ya, kalau itu kadang suka serius nih. Habis gue dilihat, gue ketawa melulu ya? Salah ya? Pak Purbaya, perkenalan saya Maulana.
Maulana dari Mereka yang serius tegang loh. Maulana Pak dari Investor Trust, mau Dari mana? Investor Trust Pak. Oh, anaknya Pak Primus ya? Ya. Ada 2 pertanyaan Pak mengenai tambahan 12,3 T yang masuk ke belanja negara. Belanja KL itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Untuk sektor kementerian apa saja? Kemudian yang kedua tadi kan disampaikan anggaran yang belum terserap sampai Oktober kan akan direalokasi ya. Nah MBG ini kan posisinya masih jauh Pak dari serapan. Nah itu apakah juga akan direalokasi atau Iya, bagaimana? makanya kita yang untuk tahun depan masih belum putus kan, masih harus sidang paripurna. Saya belum akan diskusikan dulu ya Mas ya. Tapi yang MBG treatmentnya sama. Oh, gitu. Treatmentnya akan sama. Kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu, termasuk ngirim manajemen segala macam, orang keuangan banyak kan, biar kerja lah. Terus kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya kan sekian, ya kita ambil juga uangnya, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen di kementerian yang di earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu langkahnya. Presiden karena Kalau uang yang nggak bisa diserap, nggak setuju. Dia setuju juga nggak bisa diserap. Yang ngerubah apa kan? Nggak, dia bilang sih oke, boleh, dia bagus. Justru kita membantu MPG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Ini stick and carrot. Kalau bisa dia lebih cepat, ditambah lagi uangnya, kalau emang bagus. Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya, makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa.